Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal. Nah, soal yang pertama di sini sudah tersedia, yaitu atom A16 memiliki jumlah elektron di kulit terluarnya sebanyak berapa elektron. Maka kita harus mencari elektron valensi. Nah, di situ ada jumlah elektron di kulit terluar. Yang namanya jumlah elektron di kulit terluar itu adalah elektron valensinya. Nah, elektron valensi bisa diketahui dari konfigurasi elektron. Jadi, kita harus membuat konfigurasi elektronnya dulu dari atom A16. A16 itu mempunyai elektron sebanyak 16 elektron. Nah, 16 elektron ini kita akan bikin konfigurasinya. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, sampai sini dia udah 10 ya. Kemudian masuk lagi ke 3s2 dan 3p. Ini 10 tambah 2, 12. 16 dikurangi 12, berarti sisanya 4, masuk ke 3p4. Karena yang ditanyakan adalah jumlah elektron di kulit terluar sama dengan elektron valensi. Nah, kulit terluarnya itu kan 3 dan 4. Sehingga jumlah elektron di kulit terluar yaitu di kulit ketiga ada berapa elektron? Untuk subkulit S-nya 2. Yang ini ya. Untuk subkulit P-nya 4. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Maka akan ada 6 elektron. Pertanyaan yang kedua yaitu konfigurasi elektron atom X dengan nomor massa 32 dan jumlah neutron 16 adalah, diketahui itu nomor atom Ne10, Ar-nya 18, Kr36 dan Xl54. Maka karena yang diketahuinya di sini ada nomor massa ya, ada nomor massanya 32 dan jumlah neutron 16, sementara elektronnya tidak diketahui. Padahal yang ditanyakan adalah konfigurasi elektron. Jadi, kita hitung dulu berapa sih elektronnya. Maka, tentukan dulu atau jumlah elektron. Kita cari dulu ya. Jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Sementara, proton itu bisa kita cari dari nomor massa dikurangi dengan jumlah neutronnya. Sama dengan nomor massa di sini adalah 32 ya. Jadi 32 dikurangi 16. Jadi sama dengan 16 elektron. Barulah kita bikin konfigurasinya. Konfigurasi elektronnya. Yaitu karena ini 16 elektron berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p4. Kalau kita singkat, bisa juga 16 itu melebihi siapa? 10, 18, 36 atau 54? Ya, 16 itu melebihi 10 ya, si Ne. Maka kita singkat aja. Ne, nomor atomnya 10. Nah, 10 itu kalau kita lihat dia elektronnya dari 2 sampai dengan 6. Ya kan, dari 1s, 2 sampai 2p6. Maka selanjutnya kita tulis lagi 3s2, 3p4. Jadi yang ini itu sama dengan Ne. Nomor 3. Bilangan kuantum elektron terluar dari atom K19 yaitu
kita harus menentukan dulu konfigurasi elektron untuk K19. Sama seperti yang sebelumnya ya. K19 kita singkat aja. Karena K itu sudah melebihi AR. Duh, maaf ya burung. Karena K itu telah melebihi AR yang nomor atomnya 18, berarti kita singkat AR 18, habis 18 masuk ke 4S. Ini kan elektronnya 19 ya, berarti 19 dikurangi 18, sisanya 1, kita simpan ke sini. Nah, 4S1 ini kita jadikan kita jadikan sebagai penentu untuk bilangan kuantum. Ini kita jadikan sebagai penentu bilangan kuantum. 4S1. N-nya itu adalah jumlah kulit. Di S ini kulit keberapa? Nah, kita ambil yang ini, yaitu kulit ke-4. L itu adalah subkulit S. Subkulit S itu berada pada harga bilangan 0 ya. Bilangannya untuk L-nya 0. Kemudian M-nya, magnetiknya, S itu kan kotaknya 1 ya. Nah, dia 0 di sini. Jadi M-nya sama dengan 0. Dan S, karena elektronnya 1 dan pengisiannya harus mengarah ke atas terlebih dahulu. Jadi harga S-nya positif setengah. Nah, ini bilangan kuantumnya. Selanjutnya, nomor 4, konfigurasi elektron dalam unsur B adalah Kr36, 4D5, 4S1. Dalam sistem periodik unsur B terletak pada, maksudnya ini menentukan golongan dan periodenya ya. Nah, kita ambil dari konfigurasi elektronnya. Karena elektron valensinya berada pada konfigurasi 4P, 5 dan 4S1. Jadi elektron valensinya adalah 4D5, 3S. Sorry ya, ini 3S. Itu bukan 4D ya, tapi 3D. Ini ada kesalahan. Maaf ya, salah nulis. Harusnya adalah 3D5 dan 4S1. Nah, kita tentukan dulu elektron valensinya. Ya. Elektron valensi disingkatnya Ev aja ya. Itu dilihat dari elektronnya di atas. Di sini ada 5 tambah 1. Berarti berapa 5 tambah 1? 6 ya. Maka elektron valensinya 6. Kemudian kita tentukan juga kulitnya. Kulitnya adalah, lihat dari orbital S yang ini. Ini kan orbitalnya 4S ya. Berarti kulitnya kulit ke berapa? Yaitu kulit ke-4. Kita punya info bahwa yang namanya periode itu sama dengan kulit. Berarti sama dengan kulit ke periode ke-4. Dan golongan itu sama dengan elektron valensi. Karena elektron valensinya 6, berarti golongan ke-6. Nah, golongan ke-6 A atau B? Dilihat dari apanya? SD. SD ya, yang ini yang S dan yang D. Ini adalah penanda dia berada pada blok D. Dan kalau blok D itu artinya
dia akan berada pada golongan B, transisi. Jadi, golongan yang lebih tepatnya adalah 6B. Nomor 5, kecenderungan unsur dalam konfigurasi elektron 26 bila akan berikatan dengan unsur lain adalah konfigurasi elektron itu akan stabil apabila memiliki elektron valensinya duplet atau oktet. Jadi konfigurasi elektron yang stabil apabila elektron valensinya duplet atau oktet. Nah, karena di sini konfigurasi elektronnya 26, biar 8-nya jadi biar 6 yang ini jadi oktet itu 8 ya. Maka biar dia menjadi 28, maka 26 ini harus ditambahkan sebanyak 2 buah elektron gitu. Jadi 6-nya ditambahkan 2 elektron, maka dia akan menjadi 8 konfigurasi elektron akhirnya. Sehingga akan stabil apabila konfigurasi elektron 26 ini menerima 2 elektron yang mengakibatkan dia akan bermuatan, unsur tersebut akan bermuatan -2 gitu. Nomor 6, unsur M dan N memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. M, konfigurasi elektronnya adalah Ar18 4s2. N, konfigurasinya Ne10 3s2 3p5. Apabila M dan N berikatan, maka rumus senyawa yang terbentuk adalah, dari konfigurasi elektron ini kita bisa melihat karena M elektron valensinya 2, berarti dia akan melepaskan elektron valensinya. Nah, yang bisa melepaskan elektron valensi itu kan yang elektron valensinya 1, 2, dan 3. Karena di sini 2, berarti nanti elektron valensinya akan lepas, mengakibatkan si M akan menjadi ion M2+. Selanjutnya untuk yang N. N elektron valensinya adalah 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, kalau 7 biar jadi 8, maka dia harus menerima 1 buah elektronnya. Ya, 1 buah elektron dari elektron yang lain. Sehingga dia akan bermuatan untuk N-1. Seperti itu. Dan apabila M dan N berikatan, maka rumusnya ya kita langsung ambil dari sini aja. M2+ ditambah N-, dia akan menjadi apa? Di sini kita harus mengkalikan silang. M-nya kali silang dengan -1. Oke. Plus minnya nggak usah kita ajak lah, muat harganya aja gitu ya, muatannya nggak usah kita ajak. Karena di sini 1, berarti M-nya kita tulis 1 kali silang. Di sini kita tulis 1, tapi karena 1 itu dianggap nggak usah ditulis, ya nggak apa-apa, nggak usah ditulis satunya. N, lihat ke sini, karena M-nya muatan 2 plus, berarti si N-nya kali silang ke sini, jadinya N-nya 2. Maka rumus senyawa yang terbentuk adalah Mn2. Nomor 7. Diketahui Fe memiliki nomor atom 26, tentukan konfigurasi untuk ion Fe3+. Sebelum ke Fe3+, kita bikin dulu konfigurasi elektron untuk Fe. Konfigurasi elektron untuk Fe yang punya nomor atom 26. Fe26 dia memiliki elektron 26, sehingga konfigurasi elektronnya kita singkat aja. Fe itu melebihi Ar18, jadi singkatnya Ar18. Setelah Ar masuk ke 4s, 2, 3D nya
16 ya di sini ya. 26, sorry. 26. Berarti 18 tambah 2 itu 20. 26 dikurangi 20, 6. Jadi sisanya 6, kita simpan di D. Ini untuk Fe. Nah, ketika menjadi ion Fe3+, kita harus paham dulu. 3+ di sini artinya dia kehilangan 3 buah elektronnya. Yang awalnya Fe 26. Tetapi kehilangan 3 elektron itu jangan langsung kita kurangi. Hati-hati ya. Tidak boleh kita kurangi langsung. Kenapa? Dikarenakan yang keluar itu pada elektron yang berada pada kulit terluarnya, bukan berdasarkan pengisian kulit terakhir gitu. Pengisian elektron pada kulit terakhir bukan, pada orbital terakhir bukan seperti itu. Jadi harus kita tulis lagi bahwa Fe 26 3+ ya, kita pahami. Tadi di sini 3+ itu kehilangan 3 buah elektron di kulit terakhirnya. Di kulit terakhirnya. Ketika kita melihat 4s2 3d6, mana yang paling akhir kulitnya? Yaitu kulit keempat. Jadi elektron yang keluar itu dari kulit keempat dulu. Di kulit keempat kan ada 2 ya elektronnya. Sementara kita harus menghilangkan 3 buah elektron. Karena masih kurang, berarti 1 elektronnya tambahkan dari kulit selanjutnya, yaitu yang 3D6. Sehingga konfigurasinya akan menjadi AR18. 4S-nya ada 0 ya, karena 2-nya keluar. 3D-nya dikurangi 1, jadinya 3D5. Atau bisa juga ditulis, karena ini 4s0-nya nggak ada elektronnya, nggak usah ditulis aja, nggak apa-apa, yaitu AR18 langsung 3D5. Nomor 8, tuliskan struktur Lewis untuk senyawa CH4 dan NH3 dengan nomor atom C-nya 6, N7 dan H-nya 1. Ya, kita bikin dulu lambang Lewis untuk C, N, dan H ya. C itu dari nomor atomnya 6, berarti konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, dan 2p2. Elektron valensinya berapa? Ini kan 2 ditambah 2, jadinya 4 elektron valensi. Nah, 4 elektron valensi ini kita gambarkan menjadi lambang Lewis untuk C. Bisa kita gambarkan menjadi silang-silang kecil seperti ini. Selanjutnya untuk N. Nomor atomnya 7, berarti konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p5. Nah, biar berbeda ya. Ini spidolnya ganti dulu. Maka elektron valensinya 2 ditambah 5. Jadi elektron valensinya berapa? Iya, ada. Sorry, bukan 5 ya. Itu mah lebih dong. 3 di P itu bukan 5. Sorry. Tapi 3. P itu elektron valensinya 3. 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7. Berarti kita hitung, kita jumlahkan 2 tambah 3, maka ini akan menjadi 5 elektron valensinya. Sehingga kalau kita gambarkan N, ya lambang Lewisnya, boleh kita kasih tanda titik bulat seperti ini. Nah, bedain ya, si C emas silang, N titik bulat. Sementara untuk H, nomor atomnya 1, dia akan membentuk konfigurasi elektronnya 1s1, sehingga elektron valensinya adalah berapa? Iya, 1 ya.
Nah, ini elektron valensinya ya. Jadinya elektron valensinya adalah 1 elektron valensi. Maka H itu struktur Lewisnya, nah bulat aja gitu ya. Nah, sekarang untuk senyawa yang pertama adalah CH4. Berarti si C yang jadi atom pusat akan dikelilingi oleh H. C yang punya 4 elektron valensi ya, 1, 2, 3, 4. Akan dikelilingi oleh H sebanyak 4. Dan H punya 1 elektron. H butuh, di sini dikatakan butuh 1 elektron biar jadi duplet. Kalau N butuh 3 elektron biar jadi oktet ya. Sementara C butuh berapa? Iya, butuh 4 elektron biar jadi oktet juga. Sehingga di sini kita tempelkan atau kita simpan H. H tandanya bulat kosong gitu ya, nggak apa-apa. Di sini juga kita simpan H. Dan di sini juga simpan H. Dan ini juga H. Maka H-nya sudah 4 ya. Jadi struktur Lewis untuk CH4 seperti ini. Ini adalah untuk CH4. Sekarang untuk NH3. Yang jadi atom pusat adalah si N. Dikarenakan N-nya jumlahnya sedikit, hanya 3. Jadi N dikelilingi oleh H sebanyak 3. N kita gambarkan seperti ini. Punya 5 buah elektron valensi dan dia membutuhkan 3 elektron lagi. Gambarkan struktur Lewisnya. Ini lambang Lewis untuk N, titiknya ada 5, artinya dia 5 elektron valensi dan butuh 3 untuk jadi oktet. Dengan H yang bulatnya, nah ini H hampir sama ya. H. Elektron ini dari H, ini dari H, ini dari H. Nah, struktur NH3 jadinya seperti ini. Mungkin ini soal yang terakhir ya, nomor 9. Diketahui atom A dengan nomor atom 9, atom B dengan nomor atom 17. Tentukan bentuk molekul dan sifat kepolaran yang terbentuk dari ikatan atom tersebut. Sama dengan soal yang nomor 8 tadi, kita tentukan dulu bentuk struktur Lewisnya, lambang Lewisnya dulu, baru ke struktur Lewis. A nomor atomnya 6. Unsur A nomor atom 6 berarti dia punya konfigurasi elektron 1s2, 2s2 dan 2p2. Maka elektron valensinya adalah 2 tambah 2, maka menjadi 4 elektron valensi. Dan strukturnya A-nya 1, 2, 3, 4. Silang-silang aja ya. Sementara B yang bernomor atom 17, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6. Sampai sini udah 10 ya. Berarti 17, sisanya 7. Masuk ke 3s2, 3p5. Maka memiliki elektron valensi sebanyak 2 ditambah 5. Elektron valensinya adalah 7. Sehingga lambang Lewisnya adalah B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk A biar jadi oktet, dia membutuhkan 4 elektron valensi. Butuh 4 elektron.
bukan elektron valensi, 4 elektron aja ya. Kalau B, karena ada 7 elektron valensinya, berarti dia butuh 1 elektron biar jadi oktet. Sehingga kalau kita gambarkan lambang Lewisnya atau struktur Lewisnya, A butuh 4, si B butuh 1, berarti B bisa minta ke A. Di sini A ada 4, 1, 2, 3, 4. Karena B-nya butuh 1, berarti dia bisa minta 1 ke A. Sementara yang A butuhnya 4. Nah, B kan sudah oktet nih. Maka B-nya bikin sebanyak 4 kali. Agar yang A-nya bisa jadi oktet. Nah, sehingga strukturnya menjadi seperti ini. Kita fokusnya di A saja. A di sini dia sudah oktet. Terbukti ada 8 elektron ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita fokus ke A. Dalam A itu terdapat berapa jenis ikatan? Untuk PEI, yaitu pasangan elektron ikatan, di sini kan berikatan ya. 1, 2, 3, 4. PEI. Ada 4 PEI. Sementara PEB-nya, apakah ada PEB-nya? Pasangan elektron bebas di A tidak ada ya. Jadi dia 0. Sehingga tipe molekulnya adalah AX4. Untuk AX4, hafalannya ya, dihafal. Ini namanya adalah tetrahedral. Nah, dalam tetrahedral itu dia tidak memiliki PEB, ya 0, dan bentuk molekulnya pun simetris. Karena bentuk molekul simetris, maka bersifat kepolarannya non-polar. Oke, cukup sekian saja pembahasan kali ini. 9 soal, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau masih bingung, bisa kalian ulang-ulang kembali video ini ya, sampai kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.